Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Pagi hari ini bersama saya, Pendeta Niwayan Budi Kerti, marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati kehidupan di hari yang baru yang Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan, di mana Tuhan akan menyatakan kasih, kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami dimampukan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-7 bagian A. Kita membaca bersama-sama. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Saudara-saudara, judul renungan kita pagi hari ini, teguran. Saudara-saudara, ketika seluruh pasukan perangnya sedang sibuk berperang, Daud justru asik berjalan-jalan di atas istananya. Tidak disadari bahwa hal itu merupakan awal dari sebuah masa kelam dalam hidupnya. Dari atas rumahnya itulah dia melihat Berseba, istri Uria, sedang mandi. Dan setelah itu mereka pun melakukan perbuatan yang sangat tidak berkenan di mata Tuhan. Sehingga pada akhirnya Daud mengatur rencana untuk membunuh Uria di medan perang. Sehingga dosa Daud waktu itu tidak ada yang tahu. Saudara-saudara, setelah peristiwa itu tidak tertulis di dalam Alkitab adanya penyesalan dari Daud karena dia telah melakukan dosa. Tetapi pada akhirnya Allah mengutus Nabi Natan yang selama ini dipakai Tuhan untuk menolong Daud dalam hal rohani. Natan mendahului tegurannya dengan sebuah cerita tentang seorang kaya yang merampas hak seorang miskin demi kepentingan pribadinya. Mendengar cerita itu, Daud menjadi sangat marah dan berkata bahwa orang kaya itu harus dihukum. Tetapi saudara-saudara, betapa terkejutnya Daud ketika Natan mengatakan, "Engkaulah orang itu." Saudara, jika kita membaca secara utuh pasal 12 ini, Natan membeberkan semua perbuatan Daud yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Peristiwa itu mencelikkan mata rohani Daud. Dan akhirnya Daud berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa kita bayangkan jika Tuhan tidak mengutus Natan untuk menegur Daud. Mungkin Daud akan terus berada dalam kebutaan rohaninya. Bisa dikatakan bahwa Natan adalah salah satu orang terdekat dan kepercayaan Daud. Oleh karena itu, ketika Tuhan menyatakan kepada Natan tentang perbuatan Daud, maka tanpa segan-segan Natan langsung menegur Daud. Selain karena perintah dari Tuhan, Natan juga memiliki kepedulian dan kasih
yang mendorong Nathan untuk menegur Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun dalam kehidupan ini tidak luput dari segala kesalahan. Kadang-kadang kita dapat jatuh ke dalam dosa. Bahkan kadang-kadang kita tidak menyadari akan dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita pun memerlukan Nathan rohani yang dapat dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan. Melalui mereka, Tuhan menolong kita untuk kembali kepada jalan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menegur kita, marilah kita memiliki sikap seperti Daud, yaitu menyadari dosa kita dan kesalahan kita. Kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan jadilah kita seperti Nathan rohani, yaitu berani menegur orang-orang yang ada di dekat kita ketika mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Milikilah kepedulian dan kasih kepada orang-orang yang mungkin selama ini mereka tidak menyadari kesalahan dan dosa mereka. Selamatkanlah mereka dengan cara mengingatkan dan menegur mereka di dalam kasih, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nathan, menegur Daud sehingga Daud bertobat, menyesal, dan kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pagi hari ini telah memberkati kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan orang-orang yang mengasihi kami untuk menegur kami ketika kami menyimpang dari kebenaran-Mu. Tuhan, jadikan kami juga seperti Nathan di masa sekarang ini, yang siap dan berani mengingatkan dan menegur orang-orang yang ada di dekat kami jika mereka menyimpang dari jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKO Sola Fide Sentani dan juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang sudah dengan setia mendengarkan firman Tuhan melalui renungan setiap pagi. Kiranya kebenaran firman-Mu ini yang kami telah dengarkan akan membangun iman kami, menolong kami untuk bertumbuh dan dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini. Apa yang kami kerjakan dan usahakan, berkatilah, berikan kami sukacita di dalam menjalani kehidupan kami, apapun yang kami alami dan hadapi saat ini. Tuhan, jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah. Yang berbeban berat, Tuhan beri kekuatan. Yang berulang tahun, Tuhan tambahkan dengan panjang umur, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, sanak saudara dan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat dan percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati.